Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiana Hasanah dengan NIM K71222019 dari kelas 2G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Jadi, video pembelajaran kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dan beberapa subbab dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya yang pertama, mengetahui dan memahami tujuan wawasan Nusantara. Yang kedua, mengetahui dan memahami asas wawasan Nusantara. Yang ketiga, mengetahui dan memahami peranan wawasan Nusantara. Yang keempat, mengetahui dan memahami wajah wawasan Nusantara. Nah, jadi di sini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada tujuan wawasan Nusantara, yang kedua ada asas wawasan Nusantara, yang ketiga ada peranan wawasan Nusantara, dan yang keempat ada wajah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dan dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis, wawasan Nusantara beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBNH 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas pada tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa maupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah.
Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati dan diakui serta dipatuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, yaitu suku bangsa atau golongan, terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa bercerai-berai bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Peranan wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk mewujudkan serta memelihara kesatuan dan persatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peran ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Selanjutnya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antar bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan keperdamaian. Wajah wawasan Nusantara. Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanyalah satu, tapi wajah itu memiliki banyak roman muka dan setiap roman muka berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara atau Wasantara. Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara atau Wasantara. Tapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah meliputi: yang pertama, wajah Nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi kompetensi ketahanan nasional. 2. Wajah wawasan sebagai wawasan pembangunan nasional. 3. Wajah wawasan sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. 4. Wajah wawasan sebagai wawasan kewilayahan. Wasantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Wajah wawasan Nusantara dalam perkembangan dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konstansi geografis. Wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional akan banyak menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulangi
menanggulanginya dibutuhkan suatu kekuatan, baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan tersebut, maka semakin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan inilah diistilahkan kekuatan nasional. Semakin tinggi kekuatan nasional yang dapat dicapai, maka semakin mantap pula kekuatan dan persatuan nasional. Semakin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional, berarti semakin dekat kita dengan mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rangkaian pemikiran yang demikian itu, maka ketahanan nasional berartikan sebagai konsepsi peraturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka keseluruhan mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan itu, maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan Nusantara. Ketahanan nasional ini perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan pedoman pada wawasan Nusantara yang juga serentak untuk memberi isi ke depannya. Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, MPR wajib membuat GBNH. GBNH masa Obra menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang mencangkup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus mempunyai kesatuan bangsa yang pula dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional. G. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif, serta diabadikan pada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya dalam arti a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Keperkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengebangsaan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti A. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah segenap kekuatan negara. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau yang di dalamnya dan mempunyai letak ekuatorial beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasinya nyata dari wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dari pengisian wawasan Nusantara di suatu pihak menjamin keutuhan nasional yang melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya. Sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah maupun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai faktor eksistensi suatu wilayah negara nasional, diperlu ditentukan batasan-batasan agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam suatu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.